Hello teman-teman, pakai voice over narasi santai tapi tegas. Ya, beli mobil bekas memang bisa jadi solusi cerdas buat yang ingin punya kendaraan dengan budget lebih hemat. Tapi, banyak banget cerita orang kena tipu gara-gara kurang hati-hati. Nah, biar kamu nggak jadi salah satu korban, di video kali ini kita akan bahas 7 hal penting yang harus kamu cek sebelum beli mobil second. Pertama, cek kondisi mesin dan interior. Nah, ini yang krusial. Mulailah dari kondisi mesin. Buka kap mesin dan perhatikan kondisinya. Mesin yang terawat biasanya bersih tanpa tanda karat atau oli yang bocor. Cobalah nyalakan mesin dan dengarkan bunyinya. Mesin bagus akan terdengar halus, tidak ada suara ngelitik atau kasar yang mencurigakan. Lalu, beralih ke interior. Periksa jok, dashboard, setir, dan karpet. Kalau ada kerusakan besar seperti jok sobek atau AC yang nggak dingin, bisa jadi tanda mobil ini kurang dirawat. Plus, jangan lupa cek tombol-tombol seperti power window, lampu interior, hingga sistem hiburan. Semua harus berfungsi dengan baik. Mobil yang nyaman di dalam tentu akan membuat perjalanan lebih menyenangkan. Kedua, tanyakan riwayat servis. Mobil bekas yang terawat biasanya punya rekam jejak servis rutin di bengkel resmi. Kamu bisa minta buku servis atau nota perbaikan dari pemilik sebelumnya. Kalau catatan servisnya nggak lengkap atau banyak masalah yang belum diperbaiki, itu bisa jadi tanda merah. Selain itu, cek legalitas surat-surat kendaraan. Pastikan STNK dan BPKB asli dan sesuai dengan identitas penjual. Jangan sampai tertipu dengan surat palsu yang bisa bikin kamu kena masalah hukum. Lebih baik minta bantuan pihak ketiga seperti biro jasa atau aplikasi cek kendaraan online untuk memastikan keasliannya. Ketiga, perhatikan tanda-tanda mobil bekas tabrakan atau banjir. Beberapa orang nanggak jujur soal masa lalu mobilnya, tapi ada cara simpel untuk mengetahuinya. Kalau bekas tabrakan, coba lihat bodi mobil dari berbagai sudut. Kalau ada bagian yang enggak rata atau beda warna catnya, itu bisa jadi bekas perbaikan. Bekas banjir sering meninggalkan jejak seperti kabel mengelupas atau bekas lumpur di area mesin. Ingat ya, bekas tabrakan dan banjir bisa bikin kamu rugi besar di kemudian hari. Keempat, jangan lupa tes jalan. Ini wajib teman-teman. Ajak penjual untuk melakukan test drive dan rasakan sendiri seperti apa performa mobilnya di jalan. Perhatikan akselerasi, respons rem, dan stabilitas mobil saat dipakai belok atau melalui jalan yang tidak rata. Kalau ada bagian yang terasa aneh atau tidak nyaman, tanyakan langsung ke penjual. Pastikan juga mobil tidak mengeluarkan suara-suara yang mencurigakan saat dipakai. Saat tes jalan, cobalah gunakan kecepatan rendah dan tinggi untuk mengetahui bagaimana transmisi berpindah. Kalau ada lonjakan atau kecepatan tidak konsisten, kemungkinan ada masalah di sistem transmisi. Kelima, cek dulu harga pasaran sebelum bernegosiasi. Jangan sampai kamu keburu tertarik dengan tawaran harga yang kelihatannya murah, tapi sebenarnya nggak masuk akal. Gunakan website jual beli mobil bekas atau aplikasi khusus untuk mencari tahu harga rata-rata jenis dan tahun mobil yang kamu incar. Harga terlalu rendah seringkali jadi tanda masalah tersembunyi, sementara harga terlalu tinggi tentu nggak menguntungkan buat kamu. Keenam, cara negosiasi harga. Setelah kamu yakin dengan kondisi mobil dan tahu harga pasarnya, saatnya masuk ke tahap negosiasi. Jangan langsung deal dengan harga yang ditawarkan penjual. Ajukan harga sesuai dengan kondisi mobil yang kamu lihat. Kalau ada kerusakan yang perlu diperbaiki, gunakan itu sebagai alasan minta potongan harga. Negosiasi harus dilakukan dengan sopan tapi tegas. Jangan ragu untuk menolak deal kalau penjual nggak mau kompromi. Ingat, di pasaran mobil bekas selalu ada pilihan lain. Terakhir, kalau masih ragu, gunakan jasa pengecekan profesional. Banyak bengkel atau pihak ketiga yang menawarkan jasa inspeksi mobil bekas. Mereka akan memeriksa secara menyeluruh, termasuk detail teknis yang mungkin luput dari perhatian kamu.
Biaya jasa ini sebanding dengan rasa aman yang kamu dapatkan. Lebih baik keluar uang sedikit untuk jasa profesional daripada rugi besar setelah membeli mobil yang ternyata bermasalah. Nah, itu dia 7 hal yang wajib kamu cek sebelum beli mobil bekas. Dengan teliti mengecek semua faktor ini, kamu bisa memaksimalkan peluang mendapatkan mobil bekas yang berkualitas tanpa takut kena tipu. Semoga panduan ini bermanfaat buat kamu yang sedang berburu mobil second. Kalau kamu punya tips lain atau pengalaman unik saat beli mobil bekas, jangan ragu untuk share di kolom komentar, ya. Like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Selamat berburu mobil impianmu.